Oke. Bisa Pak Kepala? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sesmenpan, Pak Atmaji, dan teman-teman dari Kemenpan, para GPT Madya Pratama dari BKN, dan saya tidak tahu apakah ada dari Kemendikbud yang hadir, dan teman-teman media yang saya banggakan. Terima kasih telah menghadiri undangan mendadak yang kami lakukan untuk sedikit menjelaskan mengenai permasalahan skema P3K yang akhir-akhir ini menjadi berita di media massa. Lapor secara itu. Oke? Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa yang penting saya membersih. Nanti tata caranya dan sebagainya. Ya. Kami mengidentifikasi banyaknya kekurangan guru yang terjadi secara nasional. Di banyak daerah, banyak sekali sekolah-sekolah yang masih belum mendapatkan guru secara utuh. Pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 ini. Kesempatan ini, 1 juta guru ini, terbuka bagi para guru honorer, termasuk di dalamnya guru honorer kategori 2 atau THK 2. Mereka bisa mendaftar dan mengikuti ujian seleksi guru PPPK yang diadakan pada tahun ini. Rencana dan persyaratan ini juga telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 November tahun 2020. Dan saat ini BKN sedang mempersiapkan pelaksanaan seleksi rekrutmen 1 juta guru PPK ini pada tahun ini. Kami juga menerima informasi bahwa mungkin Pak Mendikbud juga akan melakukan konferensi pers tentang masalah ini nanti siang. Yang kedua, kita perlu menempatkan proses rekrutmen, semua proses rekrutmen pada konteks reformasi birokrasi. Sasaran utama reformasi birokrasi itu telah tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Yang di dalamnya sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, maka setiap kebijakan, setiap program, setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi ini harus diarahkan untuk mendukung hasil terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu aparatur sipil negara sebagai penggerak utama birokrasi tidak terkecuali yang ada di dalam birokrasi saat ini, tapi juga yang akan direkrut, harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut. Jadi ini sebagai suatu kriteria bagi pola rekrutmen untuk semua yang akan direkrut menjadi aparatur sipil negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa aparatur sipil negara, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan State Civil Apparatus, itu terdiri dari
pegawai negeri sipil, civil servants, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau government workers. PNS dan PPPK ini memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pembagian skema kerjanya, PNS ini lebih kepada atau difokuskan untuk pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial. Sedangkan untuk PPPK ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong terjadinya percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. Jadi PPK ini bukanlah tenaga kontrak biasa. Dia adalah aparatur sipil negara yang memiliki profesionalisme. Merujuk pada sistem manajemen ASN di hampir semua negara maju yang juga membagi ASN-nya menjadi dua, civil servants dan government worker, maka PPK ini lebih dikhususkan untuk merekrut tenaga profesional jabatan-jabatan tertentu. Jadi misalnya kita membutuhkan guru besar dalam suatu kompetensi tertentu yang tidak kita miliki. Maka dengan skema PPPK ini kita bisa merekrut guru besar langsung pada posisi guru besar yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah, dari dosen pertama, dosen muda, kemudian menjadi lektor, dan baru guru besar. Nah, PPK ini adalah dimaksudkan untuk seperti itu. Jadi dia bukan pegawai biasa, dia adalah pegawai profesional yang memiliki status aparatur sipil negara. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020, terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK. Antara 147 jabatan fungsional ini, di dalamnya juga adalah jabatan guru, jabatan fungsional guru. Jadi guru ini satu di antara 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk tahun ini, kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru ini disebabkan terjadinya kekosongan guru di banyak daerah. Dan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini selalu diangkat oleh pimpinan daerah kepada kami di pusat. Banyak sekali pimpinan daerah atau pejabat pembina kepegawaian yang menghendaki bahwa tenaga honorer guru dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Nah, jadi 1 juta orang ini termasuk di dalamnya adalah tenaga honorer. PPK ini akan memperoleh hak yang sama dengan ASN. Hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan sama besarnya dengan yang diterima PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan yang sama. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPK diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK. Pengadaan guru dengan skema PPK 1 juta ini sudah dilakukan kajian sejak lama. Terkait dengan perencanaan dan pengadaannya, telah dilakukan koordinasi yang intensif antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara,
serta pemerintah daerah. Kebijakan ini dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Untuk hak-hak PPPK lainnya, hak dan perlindungan, mereka memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti, hak untuk pengembangan kompetensi. PPK juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS sebagaimana tercantum pada pasal 22 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Kelebihan lain dari sistem PPPK ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun, seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan PPPK pada posisi yang diinginkan. Dengan rencana rekrutmen melalui skema PPPK ini, seorang calon PPK tidak harus memulai karir dari bawah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tidak harus pada jabatan fungsional jenjang pertama, kemudian bertahap naik menjadi jabatan fungsional jenjang muda, dan seterusnya, seperti yang diberlakukan bagi PNS melalui kenaikan jenjang jabatan. Jadi PPK ini bisa lompat, tidak harus naik bertahap seperti PNS. Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar pada formasi PPPK untuk langsung menduduki jabatan jenjang di atas, jenjang muda, bahkan jenjang jabatan madya sesuai kebutuhan di pemerintahan. Dengan demikian, fokus manajemen PPK ini akan lebih dapat ditujukan pada pengembangan kualitas PPPK melalui peningkatan kompetensinya, karena mereka tidak disibukkan lagi dengan administrasi kepegawaian. Jadi tidak ada keributan dan kesibukan untuk mengurus administrasi kepegawaiannya. Hal yang berbeda antara PNS dan PPK adalah sistem pensiun yang ada sekarang ini belum diberikan kepada PPK. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan PPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun PSUGO atau manfaat pasti menjadi fully funded atau iuran pasti yang sekarang ini sedang dibahas dalam PP-nya yang mungkin akan segera ditetapkan. Dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua ini, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan yang signifikan antara PNS dan P3K. Namun kami masih harus menunggu peraturan pemerintah untuk pensiun dan jaminan hari tua ini diberlakukan. Badan Kepegawaian Negara pada saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN, RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk terus menjaring masukan dari berbagai pihak sebagai dasar dalam mengambil kebijakan agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi dari status honorer menjadi status ASN. Hingga saat ini tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk tetap membuka formasi CPNS untuk guru. Namun ini dilakukan secara terbatas guna menjamin keberlangsungan pendidikan.
Apa yang dimaksud dengan berlangsungan pendidikan di sini adalah bahwa di sekolah ini diperlukan posisi manajerial yang harus diisi guru PNS. Dan untuk itu ke depan pemerintah tetap akan membuka sesuai dengan kebutuhan dari posisi manajerial yang kosong di sekolah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini. Saya kembalikan kepada Kepala Biro Humas jikalau ada pertanyaan dari teman-teman media untuk dapat kami lebih lanjut. Silakan Pak Paryon. Baik, terima kasih Pak Kepala BKN. Kami berikan kesempatan kepada teman media untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat yang sudah kami sediakan. Dan kami memang tidak membuka secara langsung pertanyaannya. Tolong teman-teman media menyampaikan melalui chat yang sudah ada. Tadi ada yang menanyakan secara pribadi Pak ke kami melalui Humas, teman-teman media, apakah dimungkinkan tahun 2022 dan seterusnya itu penerimaan P3K guru ini berlanjut dan penerimaan CPNS untuk guru dan 147 jabatan yang dimungkinkan diisi oleh PPPK ini tetap juga diisi oleh CPNS Pak. Itu pertanyaan yang pertama Pak. Silakan Pak untuk ditanggapi. Baik. Untuk guru, tahun ini kami masih akan berkonsentrasi untuk melakukan seleksi 1 juta guru PPPK. 1 juta guru PPPK ini jumlah yang sangat besar. Rekor kami dalam melakukan rekrutmen itu adalah 200.000. 1 juta itu 5 kali lebih besar dari yang biasa kami lakukan. Jadi 1 juta guru ini diharapkan dapat mengisi kekosongan guru di semua sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga tidak terjadi lagi permasalahan kualitas pendidikan karena tidak adanya guru. Nah, apakah tahun-tahun berikutnya akan dibuka kembali formasi guru PPPK maupun guru PNS? Ini tergantung dari formasi yang dibutuhkan. Berapa yang pensiun, berapa yang diperlukan untuk rekrutmennya, itu nanti akan dihitung kemudian. Kami berharap dengan 1 juta orang rekrutmen baru ini tidak terdapat lagi permasalahan dalam bidang pendidikan karena guru-gurunya sudah terpenuhi. Dan pengangkatan atau rekrutmen atau formasi yang akan diberikan kemudian adalah hanya untuk mengisi kekosongan yang terjadi apabila PPK yang ada mengundurkan diri atau PNS yang ada pensiun. Jadi formasi yang diberikan untuk tahun 2022 dan seterusnya ini akan sangat tergantung dari kekosongan yang ada akibat terjadinya pensiun PNS ataupun ada PPK yang mengundurkan diri. Nah, untuk jabatan fungsional lainnya, ini kami masih mengumpulkan atau belum sepenuhnya menerima usulan formasi dari instansi, dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, bisa saja 147 jabatan fungsional itu terbuka baik untuk PNS maupun P3K. Nah, nanti akan dihitung berapa yang PNS dan berapa yang P3K. Tapi tetap dengan kriteria tadi, bahwa yang
PNS itu adalah untuk posisi-posisi dalam proses policy making atau policy support. Sedangkan PPPK lebih pada untuk mempercepat tingkat profesionalisme dan kompetensi yang di dalam formasi PNS itu tidak ditemukan. Jadi untuk masing-masing jabatan fungsional tentu akan berbeda kebutuhan-kebutuhannya. Ada yang memang memerlukan banyak, tapi juga ada yang tidak memerlukan begitu banyak jumlahnya. Kami akan mencoba menghitung satu persatu dari setiap jabatan fungsional ini berapa yang akan mendapatkan formasi P3K atau PNS. Perlu dipahami bahwa tidak semua formasi jabatan fungsional 147 ini akan mendapatkan formasi pada tahun ini. Ini tergantung dari kebutuhan berapa yang pensiun dan berapa formasi kosong yang bisa dibuka untuk ditetapkan formasinya pada penerimaan CPNS dan PPPK. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Bima. Sudah jelas disampaikan Pak Bima bahwa kita harus melihat dulu berapa formasi yang tersedia, berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengisi CPNS. Jadi masih bisa dimungkinkan seperti itu. Kemudian Pak Bima, bahwa terkait dengan penerimaan P3K ini yang dikhawatirkan adalah mengenai kesejahteraan, mengenai pensiunnya, Pak. Bagaimana pensiun untuk P3K ini terkait dengan untuk jaminan hari tuanya, Pak? Manfaatnya apa bedanya dengan PNS yang sekarang ini? Maksudnya kepastian pensiun dari manfaat fully funded tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, apa bedanya dengan pensiun yang diterima oleh PNS saat ini? Kemudian juga ada kekhawatiran, yang kedua ini pertanyaan, ada kekhawatiran adanya tidak diperpanjang ketika mereka sudah dikontrak. Minimal 1 tahun, kemudian mereka nanti tidak diperpanjang masa kontraknya ini, Pak. Bagaimana untuk menjamin keberlangsungan itu? Itu saja dulu Pak, nanti pertanyaan yang lain bisa ditanggapi untuk sesi berikutnya. Terima kasih Pak Farhan. Untuk pertanyaan pertama, saat ini sistem pensiun masih menggunakan sistem PSUGO. PSUGO ini sistem PNS membayar iuran yang sangat kecil, kemudian mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan juga mendapatkan uang pensiun bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Nah, sistem ini dibebankan kepada APBN, sehingga beban APBN untuk membayarkan pensiun ini menjadi sangat besar. Untuk ke depan, sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Kalau PSUGO itu adalah iuran pasti, manfaat pasti. Jadi sekecil apapun jumlah iurannya, jumlah pensiun yang diterima itu tidak berkurang. Itu manfaat pasti PSUGO. Nah, ini akan pertama tidak memadai dan juga memberatkan APBN. Sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar persentasi dari pendapatannya, take home pay-nya, bukan dari gajinya. Sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PSUGO. Nah, sistem
fully funded ini sekarang ini masih sedang disusun peraturan pemerintahnya, dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama peraturan pemerintah ini bisa segera dilaksanakan. Jadi upaya untuk melakukan penyusunan PP ini sudah dilakukan sejak lama. Masih ada beberapa hitungan yang harus dianalisa dengan lebih akurat lagi sehingga tidak membebani keuangan negara, dan itu dilakukan dengan ketat oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan. Nah, ada ketakutan bahwa PPK ini karena kontraknya dapat diputus dengan semena-mena. Tidak begitu. Jadi perjanjian kerja itu bukan hanya perjanjian mengenai batas waktu, tapi lebih kepada perjanjian apa-apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai target-target pencapaiannya. Jadi perjanjian kerja itu isinya lebih akan ditekankan pada perjanjian kinerja. Kalau seseorang bisa memenuhi target-target kinerjanya dengan baik, tentu tidak perlu ada kekhawatiran dia akan diberhentikan. Karena sebagai ASN, memberhentikan ASN itu tidak mudah. Gitu ya. Jadi harus ada suatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan. Nah, ini juga tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka hanya bisa bekerja setahun setelah itu putus kontrak. Tidak begitu. Untuk memutuskan hubungan pegawai honorer saja tidak mudah, apalagi pegawai ASN. Nah, pada saat yang sama, PNS pun juga harus memenuhi kinerjanya. Jadi tidak ada zona nyaman lagi bagi PNS. Jadi kalau PNS tidak bisa dipecat, tidak juga begitu, karena kalau seorang PNS tidak memenuhi kinerjanya berdasarkan penilaian objektif, dia bisa saja mendapatkan hukuman disiplin dari sedang sampai berat. Dan berat ini bisa berupa pemutusan hubungan kerja, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri kalau kinerjanya tidak dilakukan dengan baik. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bagi PPPK ini untuk diberhentikan dengan semena-mena. Itu akan ada aturan yang ketat dalam penilaian kinerja PPPK. Untuk masalah guru, tentu ada tambahan-tambahan aturan yang akan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional guru, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kriteria kinerja guru tentu nanti akan dibuat oleh teman-teman dari Kemdikbud untuk bagaimana menilai kinerja seorang guru secara objektif. Nah, kalau guru ini penilaiannya baik secara objektif, tentu tidak bisa dilakukan pemberhentian begitu saja. Karena PPPK ini mendapatkan NIP yang akan diberikan oleh BKN. Jadi setiap penerimaan, penetapan, dan pemberhentian seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan masuk dalam database ASN di BKN. Jadi tidak bisa PPK itu secara semena-mena memberhentikan PPK itu pejabat pembina kepegawaian tidak bisa secara semena-mena memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk pensiun PPPK ini masih didiskusikan dengan intensif. Jadi sampai PP itu ditetapkan, tentu diperlukan transisi bagaimana bisa memberikan kesejahteraan pensiun bagi PPPK. Teman-teman di Kementerian PAN, BKN, dan juga PT Taspen sudah berdiskusi mengenai ini. Jadi ini bisa diberlakukan dengan asuransi pensiun bagi PPPK. Nah,
teman-teman Taspen sudah menyiapkan skema untuk itu. Tinggal nanti bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan pola pensiun PPK itu nanti akan dieksekusi oleh PT Taspen. Jadi di dalam undang-undang memang tidak dicantumkan mengenai jaminan pensiun bagi PPK. Tapi bukan berarti tidak boleh didesain tata cara untuk mendapatkan pensiun bagi PPPK ini. Jadi ini upaya-upaya yang sedang kami lakukan untuk memberikan kesejahteraan yang memadai, baik dari sisi gaji, pendapatan, hak perlindungan, maupun juga kesempatan atau kemungkinan untuk mendapatkan jaminan pasca kerja atau pensiun yang kami akan coba susun bersama-sama dengan instansi lain, dengan Kementerian PAN-RB, dengan Kementerian Keuangan, dan dengan PT Taspen. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lainnya, Pak Faryono. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang banyak memang menanyakan mengenai bagaimana kesejahteraan P3K ini setelah tidak menjadi P3K. Kemudian juga kontraknya bagaimana agar mereka juga tetap terjamin, mereka tidak diberhentikan semena-mena oleh PPK. Ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang sama, tidak akan kami ulang lagi. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan untuk tahun 2019 rekrutmen P3K kemarin kan agak terkendala Pak. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BKN, oleh Menpan untuk yang tahun 2021 ini Pak, agar pengangkatan P3K ini bisa berjalan dengan baik, tidak seperti kemarin ditetapkan NIP-nya sampai sekarang juga masih dalam proses. Seperti apa kira-kira langkah ke depannya Pak untuk mengantisipasi agar berjalan dengan mulus penetapan pengangkatan P3K ini Pak? Baik Pak Faryono, untuk PPK yang tahun 2019 itu sistemnya sedikit berbeda dengan CPNS 2019. Kalau CPNS 2019 pemberkasannya dilakukan secara online, secara daring oleh peserta, oleh CPNS itu sendiri. Sehingga sejumlah 150.000 itu dapat cepat sekali selesai untuk pemberkasannya. Sedangkan untuk PPPK tahun 2019 yang sampai saat ini baru sebagian kecil yang bisa diselesaikan, ini karena pemberkasannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian di daerah, bukan oleh calon PPK yang bersangkutan, sehingga ini memerlukan waktu untuk menginput dalam database penetapan NIP bagi PPK. Nah, untuk ke depan mungkin kami akan mencoba mengubah sistemnya sehingga ini bisa lebih dipercepat. Misalnya saja dengan peserta PPK yang akan mengisi berkas-berkasnya secara langsung seperti CPNS 2019 ini, sehingga tidak terjadi kelambatan dalam penetapan NIP PPK-nya. BKN akan menetapkan NIP PPK jika pejabat pembina kepegawaiannya telah membuat kontrak kerja dengan calon PPK yang bersangkutan. Jadi NIP PPK itu nanti akan ditetapkan oleh BKN kontrak kerja antara pejabat pembina kepegawaian di daerah atau di instansi dengan calon PPK ini sudah dilakukan. Nah, itu baru bisa kita keluarkan NIP PPPK-nya. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman PPK tahun ini itu tidak terjadi lagi,
di dalam penerimaan 1 juta PPK guru ini. Sehingga penetapan NIP-nya dapat kita percepat dan tidak menimbulkan kendala seperti yang sekarang terjadi. Jadi sekarang ini untuk PPK masih sedikit yang telah ditetapkan NIP-nya berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaiannya, dan kami berusaha untuk secepat mungkin meminta kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk segera mungkin mengirimkan nama-nama PPPK yang telah ditandatangani kontraknya. Jadi ini yang sedang kami kejar terus, dan masih banyak juga perubahan-perubahan di sana sehingga penetapan NIP ini masih belum maksimal seperti yang kami harapkan. Tapi untuk tahun 2021 ini, kami akan mencoba memperbaiki sistemnya sehingga penetapan NIP 1 juta guru itu tidak akan mengalami kendala yang berarti. Karena 1 juta ini jumlah yang besar, sehingga kalau kami tidak mengubah sistemnya, akan terjadi bottleneck dan kelambatan yang luar biasa. Nah, untuk itu kami akan mencoba mengubah sistemnya sehingga penetapan NIP PPPK bagi 1 juta guru ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Saya kira itu. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak yang disampaikan oleh para teman-teman media. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, nanti Humas yang akan menanggapi secara langsung ke teman-teman media. Dan ada beberapa pertanyaan ini sifatnya teknis, misalnya seperti apakah P3K sudah selesai atau belum, sudah berapa persen, itu nanti akan kami tanggapi secara langsung, Mas. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Apakah perekrutan 1 juta guru tahun 2021 untuk PPPK ini apakah sudah termasuk guru-guru agama, Pak? Atau nanti di luar 1 juta itu ada formasi P3K untuk guru agama? Sementara ini, jumlah 1 juta guru PPPK ini adalah usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk guru agama, ini belum ada usulannya ke Menpan RB atau BKN. Jadi, saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan jatah guru agama dari 1 juta, dari formasi 1 juta guru itu. Tapi hasilnya seperti apa, saya belum ketahui. Jadi 1 juta ini masih dalam informasi yang kami terima sekarang ini adalah formasi untuk guru yang ada di data pokok pendidikan, guru dalam database THK2, dan calon peserta PPPK yang telah memiliki sertifikasi guru, ya, sertifikasi guru. Jadi 3 itu yang masuk dalam formasi PPPK. Apakah guru agama nanti akan dimasukkan ke situ? Saya belum tahu, karena belum ada kebijakan yang menetapkan mengenai itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa guru-guru agama juga bisa mendapatkan formasi PPPK pada tahun ini, tapi ini diskusinya masih belum dilakukan. Tapi kalaupun ada, kami berharap ini bisa dilakukan pada tahun ini. Berapa jumlahnya itu belum ada keputusan apapun untuk guru dari Kementerian Agama. Jadi yang dapat saya sampaikan, saya garis bawahi adalah 1 juta ini masih merupakan formasi PPPK untuk guru yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum mencakup guru dari Kementerian Agama. Saya kira itu mungkin bisa memperjelas informasinya. Baik, terima kasih Pak Bima informasinya, dan saya kira cukup untuk tanya jawab pada pagi hari ini di dalam konferensi pers ini, dan waktu kami kembalikan ke Pak Bima untuk closing statement dan menutup konferensi pers pada pagi hari ini. Terima kasih.
Silakan Pak Bima. Terima kasih Pak Pardeno. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketakutan yang pertama PPPK itu sama dengan tenaga honorer tidak benar. PPPK itu bukan tenaga honorer. Dia adalah aparatur sipil negara yang sah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan baik, meningkatkan kompetensi dan kinerja dari instansi pemerintah. Perjanjian kerja yang ditandatangani itu utamanya mencakup perjanjian target kinerjanya. Bahwa di dalamnya ada kontrak mengenai jangka waktu kontraknya, itu memang lazim dalam setiap kontrak. Bahkan PNS pun juga menandatangani perjanjian kinerja. Dan kalau dia tidak mencapai itu, seorang PNS dapat diberikan sanksi disiplin. Yang kedua, apa yang diterima oleh pegawai PPPK ini sama dengan ASN. Jadi bukan tetap di bawah UMR. Karena saya banyak menerima tudingan ini gajinya akan tidak memadai, gajinya akan kurang, tidak sesuai, tidak adil, atau tidak sama dengan ASN, tidak begitu. Gaji dan tunjangan PPPK sama persis dengan PNS sesuai dengan kelas jabatannya. Dalam kelas jabatan yang sama, mereka mendapatkan gaji dan tunjangan dan hak-hak yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pada dalam sistem pensiun. Itu pun kami sedang berupaya untuk membuat skema-skema pensiun agar yang dapat dinikmati oleh PPK ini tidak berbeda dari saudara-saudaranya yang menjadi PNS. Ini yang sedang kami upayakan untuk itu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa PPPK ini adalah pegawai kelas 2 di birokrasi, tidak ada seperti itu. Karena kami hanya melihat ASN, bukan PNS dan PPPK lagi. ASN ini adalah satu kesatuan. PPPK juga masuk dalam profesi ASN. Sebagai Sekretaris Jenderal Kopri, saya juga perlu menyampaikan bahwa PPPK ini adalah anggota Kopri seperti PNS. Karena Kopri ini adalah profesi ASN, bukan hanya profesi PNS saja. PNS dan PPPK itu adalah anggota Kopri. Mereka bukan tenaga honorer biasa. Mereka adalah aparatur sipil negara yang berwibawa dan dibutuhkan dalam melakukan pelayanan publik. Saya kira tidak ada perbedaan perlakuan di antara keduanya. Kalaupun ada penilaian mengenai persepsi bahwa kalau bukan PNS tidak bergengsi, itu dulu. Ke depan tidak ada lagi perbedaan antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya kira demikian yang ingin saya tegaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan banyak orang bahwa PPPK ini bukanlah sekedar pekerjaan yang tidak mendapatkan apresiasi yang sama dengan PNS. Tidak, ini adalah suatu pekerjaan yang mulia, sama dengan PNS, dan masuk dalam profesi aparatur sipil negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa?